Nahmaduhu nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Kerajaan Protestan Belanda, baik negara maupun bangsanya, sebenarnya tidak memiliki peninggalan sejarah setua Nusantara Indonesia, apalagi sejarah budaya yang sangat beragam seperti Nusantara Indonesia. Mereka tidak memiliki patung dan candi setua di Indonesia. Demikian pula bangsa Belanda tidak memiliki peninggalan pemikiran konsep politik dan sastra budaya yang direkam oleh para pendahulunya di atas lontar maupun yang tertulis di atas kertas-kertas lama, seperti naskah-naskah Islam yang sekarang tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Akibat ketertinggalan awal perkembangan sejarahnya, banyak patung dan naskah Islam dari Nusantara Indonesia dari zaman Hindu dan zaman Islam diangkut ke museumnya. Dengan membangun museum, Belanda mencoba memperadabkan dan menyejarahkan bangsa dan kerajaannya. Tidakkah VOC berani berlayar ke Nusantara karena mereka menggunakan tenaga residivis atau pelaku kriminal preman penjahat di negaranya? Budayanya yang lebih unggul adalah merampok dan membunuh yang dibungkus atas nama gerakan Zending Protestan. Dampak dari adanya perang agama antara Protestan dan Katolik di Belanda selama 80 tahun, juga di Irlandia yang tanpa mengenal akhir, ditambah dengan latar belakang bekas residivis, menyulitkan mereka untuk bertoleransi dalam bidang agama. Walaupun agama yang mereka tawarkan lebih mengajarkan tentang cinta kasih kepada sesama manusia, praktek mission sacre, misi suci dalam pengembangan agamanya berbalik menjadi melancarkan operasi militer tanpa belas kasihan, ruthless operation. Seharusnya mereka menyebut dirinya sendiri sebagai underdeveloped country, bangsa yang rendah peradabannya. Presiden Soekarno menolak penyebutan yang demikian dan tidak pantas dialamatkan ke negara ketiga yang rontok ekonominya akibat ditindas dan dirampok kekayaan negaranya oleh penjajah barat. Hakikatnya, Belanda sangat ketinggalan sejarah awalnya. Ketika Islam masuk ke Nusantara abad ke-7 Masehi dan ketika Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 Masehi, Belanda masih merupakan hutan belantara, masih terbenam di dasar laut. Sebenarnya kekayaan kerajaan Protestan Belanda hanya sebagai penjual susu sapi dan kembang tulip semata. Hanya karena perubahan ajaran agamanya menjadi penganut Protestan dan Calvinisme, memiliki armada perang dan senjata yang digunakan untuk merampok dan membunuh bangsa dan negara yang dijajahnya, kerajaan Protestan Belanda secara materi menjadi maju. Namun dari mana diperolehnya? Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, Calvinisme mengajarkan setiap manusia telah memiliki takdir yang tidak dapat diubah lagi dengan doa dan sembahyang. Diajarkan bahwa Tuhan tidak dapat dibujuk rayu dengan doa dan sembahyangnya manusia yang memohon agar diubah takdirnya. Perubahan kehidupan hanya dapat diubah dengan bekerja keras. Hasil dari kerja keras harus diikuti dengan hidup hemat dan menabung. Dari keduanya akan terkumpul modal atau kapital. Untuk memperbesar jumlah dana atau kapitalnya, Calvinisme tidak melarang penganutnya membungakan uang. Ajaran Calvinisme dan Protestanisme dijadikan mereka sebagai landasan tindakan imperialistis yang juga melahirkan kapitalisme. Demikian pendapat Max Weber. Kerajaan Protestan Belanda
dengan armada senjata dan dananya berhasil menghancurkan kekuasaan maritim, ekonomi, dan politik Islam di Nusantara Indonesia. Tegaklah kerajaan Protestan Belanda di Eropa, walaupun luas wilayah kerajaannya lebih kecil dari Provinsi Jawa Barat dan Banten. Kepemilikan armada, senjata, dan kapital telah memunculkan kerajaan Belanda sebagai kerajaan imperialis dan kapitalis. Kerajaan Protestan Belanda dengan pemerintah kolonial Belanda relatif sedikit jumlah manusia kulit putihnya, namun mereka mampu bertahan lama dalam menguasai Nusantara Indonesia yang jauh lebih luas dari kerajaan Protestan Belanda. Mengapa mereka yang berjumlah sedikit itu dapat menguasai tanah jajahannya yang berjumlah penduduk jauh lebih banyak? Hal ini terjadi karena selain memiliki kekuatan maritim dan senjata, juga karena di Nusantara Indonesia mereka berhasil menciptakan sistem pemerintahan tidak langsung, indirect rule system, suatu sistem pemerintahan untuk menguasai pribumi Islam dengan jalan berusaha mendapatkan dukungan dari sebagian bupati di Pulau Jawa, penghulu di Padang, dan ulu balang di Aceh. Para penguasa inilah bersama polisi menjadi pengawas dan penekan langsung gerakan pesantren dengan santri dan ulamanya. Dengan kata lain, para penguasa, bupati, penghulu, ulu balang, dan polisi inilah yang memperkuat penjajahan dan penindasan kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara Indonesia. Mereka pula lah yang menjadi penghadang utama perjuangan para ulama dan santri dalam memerdekakan Nusantara Indonesia dari penjajahan Barat. Oleh karena itu, memasuki pertengahan kedua abad ke-19 Masehi, loyalitas Pangreh Praja dan polisi dituntut agar semakin menampakkan kesetiaannya kepada penjajah. Caranya, mereka semakin mengeraskan penindasan dan pengawasannya terhadap ulama dan santri.